Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang aneh dalam perjalanan manusia mencari Allah. Semakin banyak ilmu dipelajari, semakin banyak buku dibaca, semakin banyak kajian didengar, ternyata belum tentu membuat hati menjadi tenang. Ada orang yang mengetahui begitu banyak tentang agama, tetapi hidupnya masih dipenuhi kegelisahan. Ada yang mampu menjelaskan tentang Allah dengan sangat indah, tetapi ketika malam datang, hatinya tetap terasa kosong. Seolah ada sesuatu yang belum tersentuh, sesuatu yang tidak bisa dijangkau hanya dengan kata-kata dan pemikiran. Mungkin karena selama ini manusia terlalu sibuk mengumpulkan pengetahuan, tetapi lupa belajar bagaimana menghadirkan Allah di dalam hati. Kita hidup di zaman ketika semua orang ingin terlihat paham, semua ingin terlihat bijak, semua ingin dianggap sudah mengerti jalan spiritual. Tetapi para sufi sejak dahulu justru mengatakan, semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Jalaluddin Rumi pernah memberi isyarat bahwa ada perbedaan besar antara orang yang hanya mengetahui jalan dan orang yang benar-benar berjalan. Sebab pengetahuan bisa membuat manusia merasa tinggi, tetapi kehadiran Allah di dalam hati justru membuat manusia hancur di hadapannya. Perjalanan tasawuf bukan perjalanan untuk menjadi manusia sakti, bukan perjalanan untuk terlihat suci, tetapi perjalanan untuk mengenal diri, mengenal kelemahan hati, lalu perlahan kembali kepada Allah. Dalam dunia tasawuf, para sufi berbicara tentang tingkatan ilmu, tingkatan yang bahkan membuat makrifat bukan lagi tujuan akhir. Inilah yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira puncak perjalanan spiritual adalah makrifat, yaitu mengenal Allah. Padahal para sufi mengatakan, ketika seseorang merasa dirinya telah sampai kepada Allah, justru disitulah hijab paling halus mulai muncul. Karena selama masih ada rasa, aku telah sampai, berarti diri ini masih diam-diam berdiri di hadapan Allah. Maka ilmu tertinggi dalam tasawuf ternyata bukan sekadar tentang mengetahui Allah, bukan sekadar mampu berbicara tentang hakikat, bahkan bukan sekadar merasakan kedekatan spiritual. Malam ini kita akan memasuki perjalanan itu. Sebuah perjalanan tentang 4 tingkatan ilmu dalam tasawuf, tempat di mana seorang hamba tidak lagi ingin dikenal sebagai orang yang dekat dengan Allah, karena yang tersisa di dalam hatinya hanyalah Allah semata. Manusia diciptakan dengan kemampuan berpikir. Karena itu perjalanan menuju Allah selalu dimulai dari ilmu. Tidak ada tasawuf tanpa syariat. Tidak ada kedalaman spiritual tanpa pondasi ilmu yang benar. Para sufi sejak dahulu tidak pernah meremehkan akal, karena akallah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan akal, manusia belajar mengenal halal dan haram. Dengan akal, manusia memahami ayat-ayat Allah. Dengan akal, manusia belajar membedakan mana cahaya dan mana kegelapan. Tetapi para sufi juga memahami satu hal penting. Akal hanyalah pintu pertama, bukan tujuan akhir. Sebab akal dapat memahami banyak hal, namun belum tentu mampu membuat hati tunduk. Seseorang bisa mengetahui ribuan hukum agama, tetapi masih mudah marah. Bisa berbicara panjang tentang keikhlasan, tetapi masih terluka oleh penilaian manusia. Bisa menjelaskan tentang tawakal, tetapi hidupnya dipenuhi kecemasan. Dan disitulah para sufi mulai bertanya, mengapa ilmu belum mampu mengubah hati manusia? Tahapan pertama dalam perjalanan tasawuf disebut ilmu akliyah, yaitu ilmu yang dipahami melalui akal dan pemikiran. Ini adalah tahap ketika seseorang mulai belajar agama, membaca, memahami, menghafal, dan mencari pengetahuan. Tahap ini sangat penting, karena tanpa ilmu, perjalanan spiritual bisa tersesat oleh perasaan dan khayalan. Banyak orang ingin merasakan kedekatan dengan Allah, tetapi tidak mau melewati proses belajar, padahal cahaya tidak akan tumbuh di hati yang menolak ilmu. Di tahap ini seseorang mulai mengenal siapa Tuhannya. Ia belajar tentang syariat, tentang ibadah, tentang dosa, tentang adab kehidupan. Hatinya mulai sadar bahwa hidup bukan sekadar makan, bekerja, lalu mati. Ada tujuan yang lebih besar dari semua itu. Ada panggilan dari Allah yang mulai mengetuk kesadarannya. Namun masalahnya banyak manusia berhenti di tahap ini. Mereka merasa cukup hanya karena sudah mengetahui.
Mereka mengira pemahaman adalah akhir dari perjalanan, padahal mengetahui bukan berarti mengalami. Seseorang bisa menjelaskan tentang sabar, tetapi belum tentu mampu bertahan ketika hidupnya dihancurkan ujian. Seseorang bisa berbicara tentang ikhlas, tetapi belum tentu sanggup melepaskan sesuatu yang paling dicintainya. Itulah sebabnya ilmu akal kadang melahirkan jebakan yang sangat halus, yaitu kesombongan spiritual. Ketika seseorang mulai merasa dirinya lebih baik karena lebih tahu, merasa lebih dekat dengan Allah karena lebih banyak belajar, dan tanpa disadari, ilmu yang seharusnya mendekatkan kepada Allah justru membuat dirinya sibuk memandang rendah orang lain. Para sufi sering mengingatkan bahwa pohon yang berbuah justru semakin merunduk. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin lembut hatinya. Karena semakin seseorang mengenal luasnya ilmu Allah, semakin ia sadar betapa kecil dirinya. Tetapi jika ilmu justru membuat hati keras mudah menghakimi, dan haus pengakuan mungkin yang bertambah hanyalah pengetahuan, bukan cahaya. Jalaluddin Rumi pernah memberi gambaran bahwa akal ibarat lentera di jalan malam. Ia penting untuk menunjukkan arah, tetapi lentera bukanlah tujuan perjalanan, karena ada titik di mana cahaya akal tidak lagi cukup untuk memahami rahasia Allah. Ada wilayah yang tidak bisa disentuh hanya dengan logika. Tahap ketika ilmu tidak lagi hanya dipahami oleh kepala, tetapi mulai dirasakan oleh hati. Tahap ketika ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban semata, melainkan menjadi kerinduan. Inilah yang oleh para sufi disebut sebagai ilmu zauq, ilmu rasa. Jika sebelumnya manusia mengenal Allah melalui pemikiran dan pelajaran, maka pada tahap ini ia mulai mengenal Allah melalui rasa. Ilmu yang tidak hanya dipahami, tetapi mulai dialami oleh hati. Pada tahap ini, agama tidak lagi terasa dingin. Ibadah tidak lagi sekadar rutinitas yang dilakukan karena kewajiban. Ada sesuatu yang mulai hidup di dalam dada, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hati mulai merasakan ketenangan saat bersujud. Air mata mulai mudah jatuh ketika mendengar ayat-ayat Allah. Zikir yang dulu terasa biasa, perlahan berubah menjadi kebutuhan jiwa. Inilah awal ketika seorang hamba mulai sadar bahwa kedekatan dengan Allah bukan hanya tentang memahami, tetapi tentang merasakan kehadirannya dalam hidup. Dan rasa itu tidak lahir dari banyak bicara. Ia lahir dari hati yang mulai dibersihkan, dari luka, penyesalan, doa malam, kesendirian, dan perjuangan melawan dirinya sendiri. Para sufi mengatakan bahwa ada perbedaan besar antara orang yang tahu tentang madu dan orang yang pernah merasakan manisnya madu. Orang pertama bisa menjelaskan panjang lebar tentang rasa manis, tetapi hanya orang kedua yang benar-benar mengerti. Begitulah ilmu zauq. Ia bukan sekadar teori spiritual. Ia adalah pengalaman batin yang mulai menyentuh jiwa manusia. Pada tahap ini, seseorang mulai berubah tanpa dipaksa. Dulu mungkin ia salat karena takut dosa. Sekarang ia mulai merasa rindu kepada Allah. Dulu ia berzikir karena ingin pahala. Sekarang ia merasa hatinya gelisah jika jauh dari mengingatnya. Dulu dunia terasa sangat besar. Sekarang perlahan dunia mulai kehilangan cahayanya di dalam hati. Tetapi perjalanan ilmu rasa juga memiliki ujian yang sangat halus. Karena ketika seseorang mulai merasakan ketenangan spiritual, ia bisa jatuh pada perasaan menikmati dirinya sendiri. Merasa istimewa karena lebih khusyuk, merasa lebih dekat kepada Allah dibanding orang lain. Dan tanpa sadar, ego masuk kembali melalui pintu yang paling lembut, yaitu pengalaman spiritual. Itulah sebabnya para sufi sangat berhati-hati dengan rasa, karena tidak semua rasa berasal dari kedekatan sejati kepada Allah. Kadang manusia hanya sedang menikmati emosinya sendiri. Kadang seseorang menangis bukan karena Allah, tetapi karena sedang tersentuh oleh dirinya sendiri. Maka pada tahap ini, seorang pencari harus terus membersihkan niatnya, terus merendahkan dirinya, terus menyadari bahwa semua rasa yang hadir hanyalah rahmat dari Allah, bukan karena dirinya layak. Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan bahwa hati manusia seperti seruling bambu yang kosong. Selama ia masih dipenuhi suara dirinya sendiri, ia tidak akan pernah mengeluarkan nada-nada kerinduan kepada Allah.
Tetapi ketika ego mulai dilubangi oleh ujian dan kesedihan, disitulah suara cinta mulai keluar dari dalam jiwa. Karena itu banyak orang yang justru mulai benar-benar mencari Allah setelah hatinya hancur, setelah kehilangan sesuatu yang dicintainya, setelah kecewa pada dunia. Sebab terkadang Allah harus membuat dunia terasa pahit agar manusia mulai mencari manisnya kedekatan dengannya. Dan pada tahap ilmu zauq inilah seorang hamba mulai merasakan bahwa Allah bukan sekadar Tuhan yang diketahui keberadaannya, tetapi Tuhan yang mulai hadir di dalam kesadaran hidupnya. Ia mulai melihat tanda-tanda Allah dalam setiap kejadian, dalam kesunyian malam, dalam air mata, dalam luka, dalam ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Namun para sufi mengatakan, perjalanan masih belum selesai, karena rasa bisa datang dan pergi. Tangisan bisa hadir lalu hilang, kekhusyukan bisa naik lalu turun. Maka ada tingkatan yang lebih dalam dari sekadar rasa, yaitu ketika hati mulai benar-benar mengenal Allah, bukan hanya merasakan kehadirannya sesekali, tetapi hidup dalam kesadaran akannya. Inilah yang disebut ma'rifat. Inilah tingkatan yang selama ini sering dianggap sebagai puncak spiritualitas. Banyak orang membayangkan ma'rifat sebagai keadaan luar biasa, penuh rahasia gaib dan pengalaman mistis. Padahal para sufi justru menggambarkan ma'rifat dengan sesuatu yang sangat sederhana, yaitu ketika hati benar-benar mengenal Allah. Bukan sekadar tahu bahwa Allah ada, tetapi sadar bahwa Allah selalu hadir. Bukan hanya memahami ayat-ayatnya, tetapi melihat kehidupan dengan cahaya darinya. Pada tahap ini, hubungan seorang hamba dengan Allah tidak lagi bergantung pada suasana hati. Ia tidak hanya merasa dekat kepada Allah saat sedang tenang atau saat sedang beribadah. Bahkan dalam ujian, kehilangan, dan kesedihan, hatinya tetap menemukan Allah di sana. Ma'rifat bukan tentang melihat hal-hal luar biasa. Justru seringkali orang yang sampai pada tahap ini terlihat biasa di mata manusia. Mereka tetap makan, bekerja, berjalan di pasar, berbicara seperti orang lain. Tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang tidak mudah diguncang dunia. Ada keyakinan yang membuatnya tidak mudah hancur oleh keadaan. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa semua yang terjadi memiliki hikmah. Bahkan luka yang dulu dianggap musibah, perlahan dipahami sebagai cara Allah membersihkan hatinya. Ia mulai berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan berubah menjadi, apa yang ingin Allah ajarkan melalui ini? Inilah tanda awal ma'rifat. Hati tidak lagi sibuk memprotes takdir. Hati mulai belajar menerima, bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena ia mulai mengenal sifat Allah di balik setiap kejadian. Ia melihat kasih sayang Allah bahkan di balik kehilangan. Ia melihat didikan Allah bahkan di balik kesedihan. Para sufi mengatakan bahwa ma'rifat membuat dunia kehilangan kekuasaannya atas hati manusia. Bukan berarti ia membenci dunia, tetapi dunia tidak lagi menjadi pusat hidupnya. Pujian tidak terlalu membuatnya terbang, hinaan tidak terlalu membuatnya jatuh, karena perlahan hatinya hanya bergantung kepada Allah. Tetapi justru disinilah ujian paling halus muncul, ketika seseorang mulai merasa dirinya telah mengenal Allah, ketika pengalaman spiritual membuatnya diam-diam merasa lebih tinggi dibanding orang lain. Dan ini sangat berbahaya, karena ego bisa tumbuh bahkan di tengah ibadah dan kedekatan spiritual. Itulah sebabnya para wali Allah sering semakin rendah hati ketika ilmunya semakin tinggi. Karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Semakin ia mengenal kebesaran Allah, semakin ia malu melihat kelemahan dirinya sendiri. Jalaluddin Rumi pernah memberi isyarat bahwa orang yang benar-benar mengenal laut tidak akan sibuk membanggakan setetes air di tangannya, sebab ma'rifat sejati bukan membuat manusia merasa besar karena telah mengenal Allah, tetapi membuat manusia hancur oleh kesadaran betapa luas rahmat dan kebesarannya. Maka ma'rifat bukan akhir dari perjalanan, karena selama masih ada rasa,
Aku mengenal Allah berarti diri ini masih ada. Masih ada keakuan yang diam-diam berdiri di hadapannya. Dan para sufi mengatakan ada satu tingkatan yang lebih sunyi dari makrifat. Tingkatan ketika seorang hamba tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri, bahkan dalam kedekatannya kepada Allah. Inilah tahap yang paling sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tahap ketika yang perlahan hilang bukan tubuh manusia, tetapi ego dan keakuannya. Dalam dunia tasawuf, keadaan ini disebut fana, lenyapnya diri di hadapan Allah. Dan inilah tahap yang paling sunyi dalam perjalanan tasawuf. Tahap yang hampir tidak bisa dijelaskan dengan sempurna oleh kata-kata. Karena ketika seseorang sudah memasuki wilayah ini, yang bekerja bukan lagi akal, bukan lagi perasaan, bahkan bukan lagi pengalaman spiritual yang bisa dibanggakan. Inilah tahap sir atau fana ketika diri manusia perlahan lenyap di hadapan Allah. Banyak orang salah memahami fana seolah-olah seseorang menghilang dari dunia atau meninggalkan kehidupan. Padahal yang lenyap bukan tubuhnya, melainkan egonya. Yang hilang adalah rasa keakuan, rasa merasa suci, rasa merasa lebih dekat kepada Allah dibanding manusia lain. Rasa ingin diakui sebagai ahli ibadah, semua itu perlahan hancur. Pada tahap ini, seorang hamba tidak lagi sibuk melihat dirinya sendiri. Bahkan dalam ibadahnya, ia tidak lagi memandang amalnya sebagai sesuatu yang besar. Semakin dekat ia kepada Allah, semakin ia merasa bahwa seluruh hidupnya hanyalah rahmat. Ia malu kepada Allah bukan karena sedikitnya ibadah saja, tetapi karena menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa selain kasih sayangnya. Para sufi mengatakan, sebelum sampai pada fana, manusia seringkali masih diam-diam mencintai dirinya sendiri. Bahkan dalam spiritualitas, bahkan dalam zikir, bahkan dalam pencarian kepada Allah, ia ingin merasa damai, ingin merasa dekat, ingin merasa suci. Tetapi pada tahap fana, semua keinginan untuk menjadi seseorang mulai runtuh. Di titik ini, seorang hamba tidak lagi mencari pengalaman spiritual yang indah. Ia tidak lagi sibuk mengejar karamah, rasa khusyuk, atau pengakuan sebagai orang saleh. Yang ia inginkan hanya satu, yaitu agar Allah ridha kepadanya. Bahkan jika tidak ada manusia yang mengenalnya, itu tidak lagi penting. Inilah sebabnya banyak wali Allah justru hidup tersembunyi. Mereka tidak ingin dilihat, tidak ingin dipuji, tidak ingin dikenal sebagai manusia istimewa. Karena semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar bahwa kemuliaan bukan milik manusia, semua hanya milik Allah. Pada tahap ini hati menjadi sangat lembut, sangat tenang, tetapi juga sangat takut kepada Allah. Bukan takut seperti budak kepada majikan, melainkan takut kehilangan kedekatan dengannya. Takut hatinya kembali dipenuhi dunia, takut amalnya tercampur ria, takut dirinya kembali muncul di hadapan Allah. Jalaluddin Rumi pernah memberi gambaran bahwa tetesan air tidak akan pernah benar-benar tenang sampai ia kembali ke lautan. Selama manusia masih merasa dirinya berdiri sendiri, selama itu pula ia akan gelisah. Tetapi ketika keakuan mulai larut dalam kehendak Allah, disitulah jiwa menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Fana bukan berarti manusia menjadi Allah, sebagaimana yang sering disalahpahami. Justru fana adalah kesadaran paling dalam bahwa manusia tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki daya selain yang Allah berikan. Dan mungkin inilah mengapa para sufi mengatakan bahwa ilmu tertinggi dalam tasawuf ternyata bukan makrifat, karena makrifat masih berbicara tentang seorang hamba yang mengenal Allah. Sedangkan fana adalah ketika sang hamba bahkan tidak lagi sibuk memandang dirinya sebagai orang yang mengenal Allah. Yang tersisa hanyalah kehambaan yang sangat dalam, sangat sunyi, dan sangat penuh cinta. Pada titik ini, seseorang tidak lagi berjalan menuju Allah karena ingin surga atau takut neraka. Ia berjalan karena hatinya tidak mampu hidup jauh darinya. Dunia boleh tetap ada di sekelilingnya, tetapi tidak lagi tinggal di dalam hatinya. Dan disitulah perjalanan tasawuf mencapai keheningan paling dalam, ketika seorang hamba kembali menjadi kecil di hadapan Rabb semesta alam.
Pada akhirnya, perjalanan tasawuf bukanlah perjalanan untuk menjadi manusia yang terlihat paling suci, bukan perjalanan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, dan bukan pula perjalanan untuk mencari pengalaman spiritual yang membuat diri dikagumi. Tasawuf adalah perjalanan pulang, perjalanan panjang dari kepala menuju hati, dari ego menuju kehambaan, dari merasa memiliki segalanya, hingga sadar bahwa manusia tidak memiliki apa-apa selain rahmat Allah. Kita telah melihat bagaimana perjalanan itu dimulai dari ilmu akliyah, ketika manusia mengenal Allah melalui akal dan pengetahuan, lalu masuk ke ilmu zauq, ketika hati mulai merasakan kehadirannya, kemudian ma'rifat, ketika hidup mulai dipenuhi kesadaran tentang Allah dalam setiap keadaan, hingga akhirnya fana saat diri perlahan lenyap dan yang tersisa hanyalah kehambaan yang penuh cinta kepadanya. Dan mungkin disitulah rahasia terbesar para sufi. Semakin dekat mereka kepada Allah, semakin mereka merasa kecil. Semakin tinggi ilmunya, semakin lembut hatinya. Semakin dalam perjalanan spiritualnya, semakin sedikit mereka berbicara tentang dirinya sendiri. Karena ilmu tertinggi dalam tasawuf ternyata bukan tentang menjadi seseorang, tetapi tentang melepaskan diri dari keinginan untuk menjadi siapa-siapa di hadapan Allah. Mungkin hari ini hati ini belum sampai ke sana. Mungkin masih penuh luka, penuh dunia, penuh kegelisahan, penuh ego yang sulit dilepaskan. Tetapi selama hati masih ingin kembali kepada Allah, perjalanan itu belum terlambat. Jika ada satu doa yang pantas terus dipanjatkan dalam perjalanan ini, mungkin doa itu sederhana. Bukan meminta dunia, bukan meminta kedudukan, tetapi meminta agar hati ini tetap hidup di jalan Allah. Dan tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, hidupkan hati ini." Semoga kalimat itu bukan hanya tulisan, tetapi menjadi doa yang benar-benar keluar dari dalam jiwa. Terima kasih sudah menemani perjalanan malam ini. Semoga Allah melembutkan hati kita, membersihkan jiwa kita, dan membimbing langkah kita menuju cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.